Stand up, please. Say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 71. Sehat. Informatika. 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 Tahu. Infokus. Oke, jadi hari ini kita akan belajar menggunakan infokus. Jadi Miss mau minta satu orang menggunakan infokus. Salwa, bisa kasih Miss. Oke, terima kasih Salwa. Jadi cara yang dicontohkan Salwa itu tadi adalah cara menghidupkan infokus. Sudah pada tahu ya cara hidupin infokus ya? Oke, jadi hari ini Miss mau kenalkan kalian dengan topik mengenai, ada bawa buku semua? Kita keluarkan bukunya. Nah, oke, jadi hari ini kita mau belajar mengenai berpikir komputasional. Kalian tahu nggak berpikir komputasional apa? Ya, Sarah? Sarah pernah dengar berpikir komputasional itu menyelesaikan masalah ya? Ya, benar Sarah. Oke, baik. Seperti yang Sarah katakan tadi, bahwasanya berpikir komputasional adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita lihat apakah benar berpikir komputasional itu cara-cara untuk kita dapat mengetahui solusi mengenai masalah-masalah yang ada. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, berpikir komputasional adalah pendekatan dalam pengerjaan masalah berbasis konsep dan juga prinsip dari ilmu komputer. Di dalam berpikir komputasional ini ada 4 metode. Yang pertama ada dekomposisi, kemudian ada pengenalan pola, abstraksi, dan juga ada algoritma. Nah, berpikir komputasional atau computational thinking adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik komputer yang memungkinkan kita untuk menggunakan komputasi sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, di sini kita lihat ada contoh dari teknik dekomposisi. Dekomposisi adalah pendekatan dengan memecah masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil sehingga kita lebih mudah memahami dan juga mencari solusi. Nah, dan pendekatan dekomposisi ini kita gunakan dalam berbagai persoalan dalam kehidupan dan mengembangkan sesuatu seperti mengembangkan produk dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh dekomposisi. Misalnya kita memiliki sebuah sepeda. Masalahnya adalah
mencoba untuk melihat kesamaan pola-pola atau karakteristik ketemu dari suatu permasalahan. Nah, masalah yang memiliki karakter sama itu memberikan peluang untuk menggunakan solusi yang sama. Nah, kesamaan pola juga membuat kita atau komputer dapat menemukan solusi dengan lebih mudah. Di sini kita lihat contoh dari penggunaan pola. Di gambar ini ada beberapa jenis bola, bola kaki, bola basket, bola kasti, dan sebagainya. Nah, pola apa yang kita lihat? Ya, dalam bentuk bulat atau lingkaran. Perbedaan dari bola-bola ini ukuran, warna, dan bahan yang berbeda, serta berdampak pada karakteristik bola-bola tersebut. Kemudian kesamaannya apa? Nah, kesamaannya mempunyai bentuk yang sama, kemudian memiliki sifat yang sama, yang tinggi dan membantu dan dilahirkan ke lantai atau ke dinding. Nah, dari persamaan yang sama ini kita dapat menunjukkan bahwa bola, gambar-gambar ini adalah termasuk ke dalam bola. Selanjutnya ada abstraksi. Abstraksi ini adalah teknik untuk menemukan informasi yang penting dan juga yang tidak relevan atau tidak penting dengan berfokus pada informasi yang berhubungan sehingga dan dapat dihilangkan. Kemudian kita ingin melihat contoh dari abstraksi. Jika kita ingin membangun model matematika untuk menggambarkan perilaku bola, maka kita dapat melakukan dekomposisi dengan cara membagi beberapa karakteristik bola. Nah, pada saat proses pengenalan bola, kita dapat melihat kesamaan-kesamaan dari bentuk bola. Nah, pada proses abstraksi, kita dapat menyaring informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Kemudian ada tahap yang keempat, yaitu ada algoritma. Ini adalah teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan permasalahan yang ada, sehingga dalam membuat model matematika kita dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah atau cara-cara dalam membuat informasi yang ada. Nah, untuk seperti yang pada slide, untuk membuat model matematika untuk perilaku bola yang tadi, kita memiliki informasi tentang warna dan desain tampilan tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah informasi tentang bahan dan ukuran bola. Nah, di algoritma ini ada dua cara, yaitu menggunakan pseudocode atau flowchart. Nah, flowchart ini adalah diagram yang kumpulan dari distribusi, sedangkan pseudocode adalah rangkaian instruksi yang menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, menulis pseudocode itu sama dengan menuliskan bahasa pemrograman. Ya, jadi ada beberapa contoh mengenai berpikir komputasional. Yang pertama ada mendesain game. Nah, tahap mendesain game ini memiliki tahapan dekomposisi dalam konsep berpikir komputasional. Ketika mendesain program komputer yang rumit, misalnya membuat games. Nah, contoh dekomposisi dalam pembuatan games, kita dapat lihat di sini karakter apa saja yang ada dalam game tersebut, kemudian apa peranannya setiap karakternya, kemudian bagaimana pergerakan dari setiap karakter, kemudian apa saja yang terjadi jika sebuah karakter bersentuhan dengan karakter lain, kemudian bagaimana skenario atau
Udah ada lagi yang mau Molina. Boleh. Ini adalah model game dari pengenalan pola. Apa tulisannya itu? Komputer. Komputer, ya betul. Ada lagi? Kita udah dapat video, printer, internet, apalagi nih? Hardware, aplikasi, software, bluetooth, brainware, hardware, jaringan. Nah dia. Oke, dari kata-kata yang di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang nggak ngerti. CPU itu tempat untuk menghidupkan komputer. Minggu lalu kita ada bahas. Ini ada yang mau maju. Langsung maju. Ya, WiFi. Ada lagi? Ini Chrome ya, Google. Nah, tadi kita udah lihat ada 4 pola berpikir komputasional. Ada dekomposisi, pengenalan pola, sama abstraksi, sama algoritma. Nih, ada berbagai kasus dari berpikir komputasional. Ada mendesain game, kemudian ada menjumlahkan bilangan. Nah, sekarang kita lihat video mengenai computational thinking. Ini tadi ada 4 teknik dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi istri akan percakapan memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilih informasi yang kamu butuhkan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidup. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang, ini menjadi sulit merencanakan koordinasi dari sebelumnya. Kuncinya adalah mengetahui masalah dengan tuntas dan mencari jalan menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, itu bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, dasar dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks bagian yang lebih kecil dan diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia menentukan sandi, maka untuk dapat pelaksanaan, kamu bisa menuju perhatian dengan anggaran, konsumsi, komunikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah adik dan milik bersama seperti spread. Oke ya, jadi udah tahu kan ada berpikir komputasional tadi. Ada 4 apa aja? Dekomposisi, abstraksi karena komputasional. pengenalan pola. Oke.
Jadi sampai sini aja pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.